Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya sebagai peserta dari PKG PJOK kelas 15 dari Kota Palembang akan mempresentasikan hasil dari aksi nyata yang bakal kami bikin nanti di akhir. Di sini baru kita buat rencana tindak lanjut dulu, ya. Di sini kita di fasilitator ini ada Kak David namanya yang fasilitasi kami pembelajaran di PKG ini. Kita lanjut. Di sini saya ambil nanti untuk program aksi nyatanya melestarikan permainan tradisional yang sehat dan menyenangkan. Saya ambil permainan tradisionalnya gobak sodor, judulnya gobak sodor. Lanjut, di sini ada latar belakang alasan saya mengambil gobak sodor. Permainan tradisional adalah permainan rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Permainan tradisional dapat mengajarkan anak untuk bersosialisasi dan budi pekerti. Permainan tradisional sudah sangat jarang kita temukan pada anak-anak zaman sekarang, ya, Bapak Ibu. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak sekarang, melainkan permainan sekarang yang dimainkan anak adalah game online. Justru itu Penjaskes merupakan bagian dari integral dari pendidikan secara keseluruhan dan memiliki peran penting dalam pembinaan pertumbuhan fisik, psikis, keterampilan, motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup sehat. Program ini juga bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasi menjadi olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta didik. Kita lanjut ke tujuan program. Di sini ada pun tujuan program aksi nyata yang saya buat. Yang pertama, melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan peserta didik, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Yang terakhir, memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan peserta didik. Di sini ada capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian di sini peserta didik dapat melatih keterampilan dan koordinasi. Peserta didik juga dapat melatih kebugaran jasmani. Peserta didik juga mengetahui nilai-nilai karakter. Di sini ada langkah, peserta didik mengenal permainan tradisional, peserta didik memahami minimal permainan tradisional. Peserta didik dapat menunjukkan sikap sportivitas dan menghargai perbedaan. Yang terakhir yaitu hasil yang ingin diharapkan atau hasil yang diharapkan, meningkatkan kekompakan, mendiskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional, mengadakan kegiatan perlombaan permainan tradisional. Di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Maka di sini kita melibatkan guru-guru untuk bekerja sama atau berkolaborasi dalam mensukseskan aksi nyata yang saya buat ini, ya. Di sini struktur program, jenis program kokurikuler, yaitu program yang di luar dari pembelajaran. Yang kedua, skala program peserta didik kelas 7, pengaturan program kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu. Di sini ada mitra komunitas belajar, kepala sekolah sebagai penasehat dan fasilitator, guru PJOK sebagai mengembang materi, penugasan, dan evaluasi. Guru mapel berdiskusi dalam pengembangan konten untuk presentasi kondel dan berdiskusi bersama untuk pembuatan karya dan pelaksanaan SEM pada peserta didik. Nah, di sini saya tekankan atau fokus pada aksi nyata saya, bentuknya adalah SEM. SEM itu adalah sport edukasi model, ya. Jadi di sini saya libatkan siswa yang melakukan semuanya, baik dari pelaksanaan, ketua pelaksana, nanti ada wasit, dan juga ada hadiah yang kita siapkan untuk mengapresiasi anak tersebut dalam pelaksanaan SEM ini. Baik, kita lanjut. Kapasitas yang dimiliki oleh
kelas sekolah atau aset based thinking. Di sini kita ada aset ya, di sekolah SMP 29 ini kita ada aset manusia, aset sosial, aset politik, aset basic, aset lingkungan, dan aset agama. Kalau aset manusia kita ada kepala sekolah, guru, peserta didik. Aset sosialnya adanya aturan sekolah yang berdampak pada seluruh peserta didik. Aset politiknya kebijakan kepala sekolah, komite, dan warga sekolah. Kalau aset basicnya halaman yang luas dan nyaman, alat pendukung lainnya. Aset lingkungannya suasana lingkungan sekolah yang nyaman dan tentram bagi peserta didik. Adapun rencana dan evaluasi, observasinya melihat antusiasme dan keterlibatan peserta didik. Refleksinya penilaian oleh peserta didik. Jadi kita observasi dulu, melihat kira-kira bagaimana antusiasme dari peserta didik dalam pelaksanaan SEM yang saya buat ini pada permainan tradisional, dan kita merefleksikan kepada peserta didik yang menilai kira-kira bagaimana dalam permainan tersebut. Ya, yang terakhir di sini kemungkinan ada tantangan juga. Tantangan di sini adalah cuaca. Cuaca pasti di lapangan itu hujan atau panas terik. Selain ada tantangan, pasti ada solusi. Solusinya dapat diganti di hari lain. Tantangan yang kedua, bentrok dengan kegiatan sekolah. Jadi solusinya dapat dilakukan di hari yang efektif. Yang ketiga, peserta didik kurang berminat permainan tradisional dan memilih permainan gadget. Jadi solusinya kita berikan, kita mengadakan perlombaan permainan tradisional dengan modifikasi alat yang ada. Oke, timelinenya yang saya pakai, waktu pelaksanaannya saya pakai di jam pelajaran PJOK ya, Bapak Ibu. Jadi tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Baik, itu saja mungkin penjelasan dari saya mengenai aksi nyata. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan atau ingin ada disanggah perencanaan yang akan saya buat di aksi nyata? Oke, tidak ada. Terima kasih. Kalau tidak ada, selesai. Semoga aksi nyata ini bisa berjalan dengan baik dan lancar nantinya di lapangan. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.